Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin sharing saja saat ini mengenai perihal PLN ya, dan tentang meteran yang rusak. Dan itu sudah berjalan dari Februari sebetulnya. Februari, tapi kita sebagai manusia yang nggak awam itu akan selalu berpikir nanti kita kena denda kalau kita nggak segera lapor. Pikiran manusia seperti itu ya. Dan akhirnya memang pada kenyataannya kita lapor Februari itu tidak ada tindakan. Nah, setelah saya browsing sana sini, memang maksimal itu ada respon itu 3 hari kerja. Kalau tidak itu callback ya. Nah, berjalannya waktu itu ada yang bilang begini, wah nanti kamu kena denda itu. Kena denda, telepon lagi. Oke, sampai dari Februari ke Agustus saya coba telepon kembali nih ya. Telepon ke PLN 123. Ketika Agustus saya telepon kembali, itu sempat juga jengkel. Karena kita selalu diberikan nomor pengaduan ya. Pengaduan, dan setelah kita telepon, tidak ada responnya kembali. Semakin berjalannya waktu, wah ini pasti mereka yang nggak tahu, itu pasti pikirannya macam-macam ya. Entah nanti kena denda, bayarnya banyak, karena kita pikir itu dari Februari Agustus, itu udah 7 bulan, 6 bulan lah ya. Nah kalau itu sampai kita kena denda, mampus loh. Nah, saya telepon kembali pada Agustus itu ketiga kali dengan aplikasi juga. Ya, aplikasi tidak ada respon juga. Telepon yang ketiga kali pada bulan Agustus itu tidak ada respon juga. Tapi selang kita telepon 3 hari pada bulan Agustus, 2 hari kemudian itu memang ada petugas cek meteran meteran listrik. Dan memang di situ langsung diganti meterannya, dan memang tidak bayar sama sekali meterannya ya. Meternya tidak bayar. Kemudian kita juga suruh cek juga di sekring. Ternyata sekringnya juga di kotak itu memang kita harus ganti juga. Oke, ganti. Karena memang sudah puluhan tahun. Dan meteran itu juga sudah lama. Jadi waktunya memang untuk diganti. Oke, setelah itu berlanjut, kemudian petugas itu memberikan surat dari PLN. Nah, setelah saya membaca ini, saya juga sempat naik nih ya. Kok ada kata-kata administrasi. Nih administrasi apa ini? Denda apa lagi nih? Pusing juga. Jadi setelah saya datang nih pada hari ini, saya datang ke PLN, sudahlah clear. Kenapa saya bilang clear? Karena itu tidak ada kena denda sama sekali. Tidak kena denda. 100% tidak kena denda. Cuman pada saat Februari sampai Agustus penggunaan kita itu memang harus dibayar ya. Jadi it's okay, no problem, karena itu hutang kita, pemakaian kita. Nah, keringanannya memang dari pihak PLN itu bagus, memang kita tidak saklek untuk harus bayar sekian sesuai dengan itu. 6 bulan kita harus bayar sekaligus, fleksibel katanya, bisa dicicil. Nah, tetapi saran tadi dari PLN, saya harus mengajukan SPH dulu ya, kayak surat perintah cara pembayarannya, sebelum jangka waktu 1 bulan. Dan sebelum 1 bulan itu saya harus mengurus itu, bagaimana cara pembayarannya, cara cicilannya, berapa kali. Nah itu
nanti kalau misalnya kita belum lapor SPH ke PLN, nah itu akan listrik kita akan diputus. Jadi oke lah, saya sudah clear tadi siang habis dari kantor saya langsung ke PLN, walaupun nunggunya juga lama, sempat juga gejolak nih dalam dada, dari tadi kok tidak dipanggil-panggil terus. Tapi setelah saya dihadapkan sama petugas, dan kayaknya ini masih muda banget nih, entah itu kepala PLN atau bukan saya nggak tahu, tapi penjelasannya dia enak. Ya saya juga mengutarakan ini, wah kalau ini sampai 1 tahun, waduh stres nih kepala nih, kita harus membayar sekian juta dalam waktu 1 tahun, nanti kalau menumpuk gimana, menang, pokoknya dari satu, ternyata tidak. Nah penjelasannya dari PLN fleksibel aja, cuman dalam jangka waktu 1 bulan, sebelum 1 bulan kita harus lapor ke PLN untuk membuatkan sistem kita pembayaran yang terhutang itu dari Februari sampai Agustus, penggunaan kita untuk dibayarkan hak mereka. Oke lah, kita juga menggunakan kan, mosok kita hutang kita nggak bayar, ya harus bayar. Oke, sistemnya juga fleksibel gitu, 6 kali kita bisa cicil gitu. Oke, setelah penjelasan itu oke lah, saya agak reda ini pikiran. Jadi pikiran saya nggak macam-macam, bukan denda, bukan ini. Ya alhamdulillah. Jadi untuk Anda yang mengalami seperti hal yang saya alami, jangan cemas dulu, walaupun memang pada saat kita telepon itu hanya diberikan nomor laporan aja ya. Tunggu aja, terus saja telepon aja 1 2 3. Nanti ada tindakan, entah mau 3 kali, mau 5 kali. Nah kalau kasusnya voltmeternya rusak, 100% tidak pernah kita bayar untuk penggantian itu. Tapi penggunaan itu memang kalau di lost strom ya apa boleh buat, uang kita pakai. Oke, ini sekedar sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.